Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja kita memasuki pekan yang teramat penting, sebab ada banyak peristiwa Kristus hendak kita rayakan. Kita merayakan Kamis Putih, lalu kemudian keesokan harinya kita merayakan Jumat Agung, dan juga pada hari Sabtu kita kembali berkumpul di rumah Tuhan untuk merayakan Sabtu Sunyi. Lalu sebagai puncak sukacita perayaan kita pada hari Minggu sejak subuh, sebagai gereja kita berkumpul bersorak-sorai merayakan kubur yang kosong, kebangkitan Kristus dari kematian. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini puncak perayaan gerejawi, pekan yang teramat penting yang di dalam tradisi gerejawi disebut Triduum Sacrum, kita tidak bisa rayakan di gereja. Kita merayakannya dari rumah masing-masing. Saya membayangkan gereja menjadi sepi. Menyesakkan memang. Kemarin ketika kami beribadah di rumah, hati kami terasa sesak. Ada air mata mengalir oleh karena kami merindukan bersama-sama dengan jemaat memuji nama Tuhan di rumah Tuhan. Kami membayangkan gereja menjadi sepi, kosong oleh karena kita semua beribadah di rumah masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan ini memang menyesakkan. Keadaan ini adalah keadaan yang tidak ideal, tidak memberikan sukacita yang penuh dalam hati kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah lalu kita tidak bisa merayakan perjamuan kudus? Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kalau kita berada di rumah kita masing-masing, apakah kita tidak bisa merayakan Paskah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja kita tetap bisa merayakan roti yang terpecah, cawan syukur darah Kristus yang tercurah dalam bentuk yang lain. Biarlah perjamuan kudus pada tahun ini, pada Jumat Agung ini, kita rayakan dengan memecah roti bagi mereka yang kekurangan. Biarlah pada tahun ini, cawan minuman syukur, darah Kristus yang dicurahkan, kita berbagi minum dengan orang-orang yang kehausan dalam kehidupan. Ada orang-orang yang dicekam ketakutan, ada orang-orang yang merasa hampa, oleh karena ia merasa tidak pasti apakah hari depan mereka hari depan yang penuh dengan harapan. Biarlah saudara-saudara, ketika kita merayakan sakramen perjamuan kudus, kita bukan saja memecah roti, tetapi memecah kehidupan, supaya mereka yang ada dalam kegamangan, mereka yang ada dalam kekhawatiran, mereka beroleh peneguhan kekuatan iman. Ada terbesit dalam pertanyaan dalam hati saya, apakah satu waktu ketika kita berkumpul kembali sebagai gereja, kita ada dalam keadaan baik? Ketika saya tiba pada pergumulan seperti itu, entah mengapa tiba-tiba saya teringat dengan Mazmur pasal 91 ayat 5 dan ayat yang ke-6 yang mengatakan demikian. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Seolah-olah ayat ini meneguhkan hati saya. Satu waktu kita bisa berkumpul kembali bersama-sama di rumah Tuhan dalam keadaan yang baik. Lalu saya membaca di ayat 10 dan ayat 11 yang mengatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapapun puncak perayaan gerejawi tidak bisa kita rayakan bersama-sama di rumah Tuhan, biarlah itu kita rayakan di dalam keseharian. Kita berbagi dengan mereka yang lapar, kita berbagi dengan mereka yang kekurangan. Gereja membuka warung kerukunan agar mereka yang kekurangan bisa mendapatkan makan siang. Beberapa teman melakukannya secara pribadi, komisi dewasa melakukannya dengan caranya sendiri. Mereka ingin menghayati perjamuan kudus secara berbeda,
yaitu ketika mereka memecah roti, memecah kesenangan hidupnya agar memberikan kegembiraan, sukacita, keteguhan hati, dan terlebih keyakinan bahwa wabah pandemi COVID-19 sebentar akan berlalu, dan pada saatnya sebagai gereja dan sebagai umat manusia kita bersorak-sorai merayakan kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.